Maksudnya hal itu bisa terjadi karena terbiasa, makanya biasain aja. Kalau buat saya ya, kalau nggak terbiasa jadi orangnya juga, kalau nggak dibiasain jadi nggak terbiasa kan begitu kan? Karena sesuatu yang ingin dilakukan ya harus segera dilakukan gitu, jangan cuma niat. Semua orang punya niat gitu, niat pengen menjadi baik gitu. Tapi kalau nggak dilakukan sama aja. Demi kebaikan diri sendiri dan pasangan. Buat perempuan happy kan? Sebenarnya bukan cuma perempuan, untuk laki-lakinya kan itu contoh baik. Tenang. Coba nadanya di do bisa nggak? Nadanya di do rendah bukan do tinggi ya? Itu kan contohnya baik. Nah, gitu. Yang set standarnya itu tinggi karena Saya standar apa tuh? standar lihat cowok gitu. Karena sosok Wah, Sena. masa sih? Iya, Wah, saya nggak tahu. Bapak nih ingin mencontoh gitu act of service terhadap Davina, kayak bukain pintu. Banyak. Terus Ya lakuin, jangan cuman jadi niat. Nah, langsung bisa. Lakuin lah. itu the point. itu bare minimum tahu guys. Iya, tapi Sebutannya itu bare minimum. banyak yang Sumpah, saya justru nggak tahu yang begitu-begitu. Beneran, saya itu maksudnya kata-kata itu kan kayaknya munculnya baru-baru sekarang ya. Julukan-julukan bare Julukan-julukan minimum itu, gitu-gitu ya. gitu-gitulah gitu. Incest treatment gitu-gitu ya. Love language gitu ya. Lah ya maksudnya hal itu bisa terjadi karena terbiasa, makanya biasain aja. Kalau buat saya ya, kalau nggak terbiasa jadi orangnya juga, kalau nggak dibiasain jadi nggak terbiasa kan begitu kan? Karena sesuatu yang ingin dilakukan ya harus segera dilakukan gitu, jangan cuma niat. Semua orang punya niat gitu, niat pengen menjadi baik gitu. Tapi kalau nggak dilakukan sama aja. Jadi kalau mau dilakukan aja bapak-bapak. Jangan cuma niat doang. Betul. Ya kan? Sana ngasih PR yang banyak dia buat cowok berarti ya. Enggak sih, saya nggak ngasih PR. Cuman kan Tugas. bukan tugas. Siap dikumpulkan. Bukan tugas. Kalau saya, tugas saya sebagai seorang aktor kan menghidupkan tokoh sehingga terlihat nyata ada gitu loh. Nah, ketika banyak yang merasa tokohnya jadinya real, terus jadi kayak kepingin seperti itu. Tapi kalau buat saya sih jadi diri sendiri aja, nggak usah jadi orang lain. Kenapa harus acting di dalam acting kan begitu? Cukup aktor aja yang acting mah. Jangan kalian. Berat kalau kata Dilan mah. Ya kan masih tayang tuh. Promosi kah? Tetap. Saya kan bantuin doang di situ. Begitu sih kalau dari saya. Jadi nggak perlu dijadikan beban lah. Nah, ini kan cuman fiksi ya. Ya kan. Ini cuman fiksi kan ini. Ya tapi kalau misalnya ada contoh yang baik mau ditiru ya why not dong. Itu Iya. kan demi kebaikan diri sendiri dan pasangan. Buat perempuan happy kan? Sebenarnya bukan cuma perempuan, untuk laki-lakinya kan itu contoh baik. Tenang. Coba nadanya di do bisa nggak? Nadanya di do rendah bukan do tinggi ya? Itu kan contohnya baik. Nah, gitu Maaf kan. ya. Minimal re lah. Hah? Re atau fa lah minimal nadanya. Jangan tiba-tiba Biasanya saya di atas sana. nadanya langsung ngelak kaget. Enggak, itu saya. Asya emang suka gitu ngomongnya. Oh, iya, tapi enggak, benar. tapi enggak ini bercanda aja. Oh, sedih kehidupannya maksudnya. Oh, tahu kehidupannya Davina. Yes. Nah, pandangan dari Sena sendiri tuh gimana? Pandangan dari Sena. Uh-uh. Sena apa dari saya? Tadi Dari ke Sena, bawah. dari Sena. Ke bawah ke saya kan enggak. Kalau ke Sena ya pasti Sena juga mikirin. Kan semakin kesini skripnya juga kan. Cinta itu kan tumbuh dengan berproses. Kurang lebih seperti itu. Jadi prosesnya sekarang, perasaan itu ada, iya. Gitu loh. Tapi seberapa besar masih belum tahu. Kan balik lagi ke penulis. Saya sebagai aktor kan ngikutin skrip. Skripnya mau kayak gimana gitu loh. Nggak bisa ngasih apa ya. Ya sesekali mungkin kita bisa kasih aransemen tuh improvisasi kita lah gitu kan. Nadanya sudah ada dari penulis gitu kan. Yang memperindah dengan aransemen aktornya. Gitu loh. Nah, terkadang ya saya, Asya itu juga memberikan aransemen baru dari nada-nada yang sudah diciptakan oleh Mbak Dona. Cuman kan kita nggak bisa kelewatan gitu loh. Ibaratkan band kalau misalkan mau menonjol sendiri, ya pasti kan dipecat. Lu ngapain nonjol sendiri? Kita kan band, kita grup gitu. Kalau mau begitu solo, ya kan? Ya, ini orang Solo. Kalau mau solo gitu loh. Jadi
kalau ke bawah pasti ke bawah gitu kan, tapi seberapa besarnya ya balik lagi nanti ke penulisan gitu loh. Gitu. Seperti itu. Itulah. Tapi kayak kalau misalnya kan dengan sangat baiknya penerimaan masyarakat dengan tekad jadi kayak ada beban kayak harus bagus nih atau juga ada tanggung jawab untuk ngasih Kamu beban nggak? kayak lanjutannya tuh kayak harus bagus nih biar tetap ada. Kalau harus bagus kan kita mencoba memberikan yang terbaik, Iya, betul. gitu loh. Cuman kalau misalkan bagus atau tidaknya, saya lebih condong ke bukan bagus atau tidaknya, tapi lebih ke seleranya, selera atau tidak, gitu loh. Sama ketika makan gitu kan, saya suka mie goreng, belum tentu saya suka mie goreng. Sebetulnya dia memang cintanya sama mie instan. Mie instan lagi. Cintanya sama Bapak sorry, gimana sih? Saya suka mie goreng, siapa tahu sukanya sama mie kuah. Gitu loh. Kan saya tidak bisa memaksakan, itu kan seleranya Asya. Sama seperti tontonan. Saya suka menonton, misalkan saya suka menonton film tentang crime gitu misalkan. Tapi Asya nggak suka gitu. Kan saya nggak bisa memaksakan. Sama penonton pun juga sama begitu. Kalau misalkan ada hal gini, membuat cerita pastinya naik turun. Manusia ketika lagi sakit pun juga kan tidak pasti ada kerasanya gitu loh. Kerasa yang mungkin ya sama kayak handphone dipakai terus kan pasti baterai lebih harus dicas gitu loh. Manusia juga sama, harus ada ngecasnya. Jadi dalam penulisan pun juga sama gitu loh. Dalam membuat setup sebelum ketemu ke punchline-nya gitu loh. Membuat setup itu kan pasti mungkin ada yang di dalam setup itu sudah ada punchline kecil gitu kan, atau memang kalau yang tipenya storytelling membuat setup belum tentu ada punchline-nya di tengah-tengah situ gitu loh. Bisa jadi semuanya setup panjang sampai mau menuju ke punchline-nya begitu kan. Nah, dalam cerita pun juga sama. Nggak bisa ketika kita mau menuju ke ini bukan punchline utama ya gitu kan, tapi kita ngomonginnya kalau di penulisan skrip atau dalam ilmu keaktoran itu ada namanya objektif aktor dan super objektif gitu loh. Super objektif, jadi kuliah nih. Super objektif itu adalah tujuan utamanya gitu loh, tujuan utamanya. Nah, menuju ke tujuan utama itu ada tujuan kecil yang lain gitu. Misalkan di episode ini tujuan kecilnya apa gitu loh, di scene ini tujuan kecilnya apa, tapi tujuan akhirnya itu ada. Nah, menuju itu kan obstacle-nya banyak. Terkadang memang nggak bisa semuanya harus bagus gitu, tapi itu balik lagi selera. Kita menerima kritik dan saran kok, ada di sini ya, coba nanti dikit. Jadi memang itu balik lagi ke selera penontonnya gitu. Dan saya rasa penonton sekarang, khususnya penonton Terikat Janji ya, saya kan nggak nonton sinetron yang lain, khususnya penonton Terikat Janji, ketika ini juga tayang di OTT, saya rasa penontonnya semakin meluas gitu, dan penontonnya sudah mulai berkembang, pasti sangat berkembang, karena psikologi manusia itu setiap tahun pasti bergeser. Ketika bergeser itu mereka juga pasti berkembang gitu loh. Dari segi tontonan tuh semuanya berkembang. Makanya kita harus bisa mengikut ya. Kita pun juga berkembang. Kita pun juga bergeser pasti psikologinya gitu. Yang dulu nggak suka memakai pakaian jadul gitu, pakaian vintage gitu. Sekarang orang-orang seneng pakai baju-baju vintage. Kan udah bergeser berarti kan. Yang orang-orang dulu gue udah pakai, malas gue mau pakai kekinian, kan kayak begitu. Yang kayak begitu sudah bergeser. Jadi kita pun juga harus berkembang gitu. Ya mudah-mudahan kita bisa memberikan yang baik terus gitu. Amin. Mudah-mudahan dengan kerja yang setiap hari seperti ini, karena kan kebutuhannya TV punya kebutuhan, sinetron punya kebutuhannya, series punya kebutuhannya, film punya kebutuhannya, panggung punya kebutuhannya gitu. Kebutuhan masing-masing ini yang harus dipahami sebetulnya. Di sinetron tuh kebutuhannya seperti apa, karena harus panjang, nanti harus begini. Kalau series kan paling cuma berapa sih? 5, 6 episode, 8 episode, 10 episode gitu kan. Kalau Korea mungkin berapa? 16 episode selesai, compact, enak gitu. Kalau ini ya ini sistem persinetron Indonesia ini kan
sejauh ini masih memakai sistem ya bagus panjangin gitu. Tapi saya orang yang dari awal menentang itu. Dari zaman judul saya sebelumnya saya orang yang menentang itu, makanya saya keluar duluan kan. Saya orang menentang itu. Ya mudah-mudahan bisa bisa menemukan satu gebrakan baru lah gitu, yang dimana supaya TV ini juga orang-orangnya tetap bisa stay nonton karya-karya pun juga bisa ditulis, diciptakan dengan baik gitu loh, tidak amburadul ceritanya gitu loh. Seperti itu gitu. Oke, Bang, Kakak, terima kasih untuk wawancara. Izin terakhir promo. Oh gitu, promo. Everybody. Bro, jangan lupa nonton Dilan 19. Enggak bercanda ya. Dan itu filmnya Ariel. Oke, yuk. Ayo, Bu. Teman-teman, jangan lupa Konco-konco, ojo lali. saksikan. Ayo. Apa saksikan? Saksikan ya. Saksikan sinetron Terikat Janji Ning. RCTI Jam 7. jam 7 malam setiap hari hanya di RCTI. Iya. Oke. Channel 28 ya. Channel 28 ya. Thank you, Lali. Di sini nanti dikasih tahu cara untuk scan ulang TV-nya kalau misalnya belum dapat sinyalnya. But Ya, betul. Terima kasih banyak semuanya. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.